Ya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang buat para mahasiswa. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penulisan judul dan latar belakang skripsi, penulisan karya ilmiah, dan penulisan publikasi. Sebelum saya menjelaskan tentang penulisan judul dan latar belakang, saya ingin kembali mereview tentang penelitian di bidang computing. Dalam penelitian di bidang computing, tahapan-tahapannya setidaknya Anda harus menentukan tentang bidang penelitian Anda. Yang kedua, Anda harus menentukan topik penelitian. Yang ketiga, Anda juga harus menentukan masalah, mengidentifikasi masalah, merangkum metode yang ada, menentukan metode yang diusulkan, mengimplementasi dan mengevaluasi metode yang diusulkan, lalu yang terakhir adalah penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Materi ini telah saya bahas pada video sebelumnya yang berjudul tahapan penelitian. Anda bisa melihat lebih detail pada video tersebut. Selanjutnya, tahapan penelitian bandingkan dengan susunan skripsi. Bisa dilihat bahwa penentuan topik, penentuan bidang itu tidak dimasukkan dalam susunan skripsi. Pada susunan skripsi, kita sudah mulai masuk pada langkah ketiga. Yang pertama, susunan skripsi adalah bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Lalu pada landasan teori itu sama dengan langkah keempat, perangkuman metode yang ada. Melakukan hipotesis khususnya pada menuliskan penelitian yang berhubungan. Dan membuat kerangka pemikiran. Lalu menentukan metode yang diusulkan. Pada bab 3 ini sudah merancang sebuah metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, pengukuran penelitian, dan seterusnya. Dan pada bab 4 di sini ada evaluasi yang diusulkan, ya. Di susunan skripsi judulnya adalah analisis hasil dan pembahasan. Artinya sebelum kita menulis skripsi, kita harus melakukan hal-hal ini. Nah, pada saat melakukan hal-hal ini pada langkah 1 sampai dengan langkah 6, apakah itu semua harus ditulis dengan format yang baku? Tidak, ya, tidak harus ditulis dengan format yang baku, tapi Anda sudah membuat, boleh dikatakan coret-coret, ya, sudah coret-coret, membuat catatan-catatan kecil di mana nanti Anda sudah bisa siapkan untuk menulis skripsi atau menulis karya ilmiah. Jadi saya sarankan sebelum kalian menulis, Anda lebih baik menentukan, mengidentifikasi masalah, merangkum metode yang ada, dan lebih baik lagi jika Anda bisa mengimplementasi metode sebelum menulis. Tapi jika memang tidak bisa, ya Anda bisa menulis dulu untuk menyelesaikan proposal, tugas akhir, atau skripsi, atau kalau di dalam KRS disebut dengan TA1. Nah, saya bahas tentang judul penelitian. Penulisan judul itu sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Usahakan tidak ada singkatan agar lebih jelas, ya. Lalu tidak menggunakan kata-kata yang redundant seperti study on, research on, ya. Study itu kalau di bahasa Indonesia kan, atau riset pada. Nah,
Jadi judul penelitian itu wajib memuat metode yang diusulkan, tujuan penelitian, dan objek penelitian. Sini ada contohnya, ya. Anda juga lebih baik menghindari kata berbasis. Ya, harus lebih jelas sebenarnya tujuannya apa, masalahnya apa, dan solusi yang ditawarkan juga apa. Di sini ada contohnya ya, prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Ini kurang tepat, lebih baik dijelaskan lebih jelas ya. Di sini pemilihan parameter pada SVM menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Di sini tujuannya lebih jelas, masalahnya kelihatan, solusinya kelihatan, yaitu pemilihan parameter pada SVM menggunakan PSO. Contoh judul penelitian yang lain. Di sini saya mengambil contoh-contoh ini dari romisatriowahyono.net ya /rm. Penerapan algoritma semut untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network untuk pengujian software metode black box. Lalu ya, penerapan algoritma ASTAR yang diperbaiki untuk pencarian tempat parkir kosong di mall dan supermarket. Penggabungan forward selection dan backward elimination untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C45. Jadi di sini semuanya jelas, ada metode, tujuan, dan objeknya. Objek harus secara umum, tidak secara khusus. Tidak boleh contoh yang ini misalnya mall dan supermarket, misalnya ditulis Mall Ciputra, nanti diganti mall mana lagi ya, terus mall ABC, mall XYZ, ini tidak boleh ya, harusnya secara umum. Yang berikutnya adalah menuliskan latar belakang masalah. Membuat latar belakang masalah yang baik itu mengikuti pola OM-KK Masa Soltu ya, seperti yang ada di link ini. Nah, yang kedua, jangan meletakkan sitasi atau referensi di akhir paragraf. Ya, jadi jangan letakkan sitasi itu seluruhnya di akhir paragraf, karena sitasi itu biasanya kita mengambil pada bagian-bagian tertentu, bukan pada satu paragraf disitasi semua. Lalu satu pernyataan yang mensitasi ke banyak referensi, jadi kita membuat pernyataan yang mensitasi ke banyak referensi itu biasanya berupa simpulan, di mana kita menyimpulkan lebih dari 2 paper. Nah, di sini harus hati-hati, di mana pernyataan ini harus benar-benar mewakili 2 pernyataan dari paper-paper tersebut. Kalimat dalam satu paragraf harus berisi 1 pokok pikiran. Ya, misalnya ya, O itu objek, ya berarti 1 paragraf ceritanya objek, 1 paragraf nanti ceritanya metode, ya, dan seterusnya. Antar paragraf harus dibuat mengalir, ada hubungan, ya, dan alur ceritanya yang runut. Nah, latar belakang masalah yang kita angkat harus dilandasi dengan publikasi dan paper yang kuat. Usahakan dari paper-paper jurnal yang berimpact factor tinggi dan tidak dari conference. Nah, sebetulnya jika Anda sudah menyelesaikan atau melewati tahapan-tahapan penelitian tadi, tentunya masalah penelitian sudah jelas dan dilandasi dengan publikasi paper yang kuat.
Lalu harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat ini valid. Taunya valid dari mana? Ya dari dilandasi dengan publikasi paper yang kuat ini tadi. Lalu tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi dibuat menjadi kalimat pasif. Contoh, peneliti akan mencoba memecahkan masalah pada metode A. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah pada penelitian ini metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, jadi jangan menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi diubah menjadi kalimat pasif. Nah, di sini ada contoh alur latar belakang, ya, dari contoh technical paper yang judulnya Chinese Green Production Forecasting Method based on PSO, Particle Swarm Optimization based Support Vector Machine. Ini autornya, di sini sudah ada papernya ya. Ini ada link untuk downloadnya, ya. Downloadnya pakai Skihub, karena kalau tidak pakai Skihub tidak bisa di-download, ini paper berbayar. Nah, dari paper tersebut nggak Anda baca, ya. Dan ini kalau kita review, ya latar belakangnya, kalau dari judul tadi harus bisa menjawab semua pertanyaan mengapa atau why, ya. Bila judul penelitiannya seperti tadi, prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO, maka dalam latar belakang harus bisa menjawab mengapa padi, mengapa prediksi produksi padi, mengapa SVM, mengapa PSO. Nah, ini nanti disesuaikan dengan judul penelitianmu, ya. Dengan penelitian yang Anda buat ini harus disesuaikan, harus menjawab semua pertanyaan why. Nah, kembali ke contoh ini, ya. Saat menyusun latar belakang tadi sudah saya singgung, OMKK masa suatu, O-nya objek, M-nya metode-metode yang ada, KK-nya kelebihan dan kelemahan metode yang ada, masa itu adalah masalah pada metode yang dipilih, sol itu solusi perbaikan metode, dan 6 tu itu adalah rangkuman tujuan penelitian. Jadi banyak mahasiswa ataupun peneliti dalam menulis paper, karya ilmiah, atau laporan skripsi itu terlalu banyak menuliskan objek. Kalau tadi contohnya padi dan produksi padi, ini banyak menerangkan tentang padi. Jadi kalau misalnya ini penelitian computing, malah kayak penelitian pertanian, ya. Jadi terlalu banyak menjelaskan masalah objek. Harusnya kalau Anda sarjana komputer, peneliti tentang computing pada objek padi, ya yang banyak kalian bahas adalah metode-metodenya, bukan objeknya. Penjelasan objek hanya sebatas pengantar saja mengapa kok objek itu yang diteliti. Nah, sini ada contohnya, ya, contoh dari tadi, ya, dari judul yang tadi. Padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya yang tinggi. Ini ada report. Nah, ini sudah sempat saya bahas bahwa literatur report itu lebih banyak diletakkan pada bagian objek, ya, pada bagian objek. Jadi ini menjawab mengapa padi. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional.
Nah, ini menjawab mengapa prediksi produksi padi. Nah, ini membahas tentang objek penelitian. Jadi pembahasannya sudah tidak kemana-mana. Objek itu tentang produksi padi itu dan padi itu tidak dijelaskan secara panjang lebar. Mungkin kalau di Indonesia pertanian merupakan hal yang utama dan lain sebagainya. Konsumsi padi di Indonesia sangat banyak dan lain sebagainya. Itu memang perlu dijelaskan, tapi tidak terlalu panjang. Ya, cukup yang penting-penting saja, karena Anda bukan sarjana pertanian, Anda sarjana komputer, ya. Lalu mulai di sini yang penting, ya, yang penting mulai metode-metode computingnya. Metode prediksi rentet waktu seperti SVM, ya, dilakukan oleh Yongseng, Neural Network dilakukan oleh Zheng, Gray Model dilakukan oleh Hu, ya, diusulkan oleh banyak peneliti untuk memprediksi produksi padi. Jadi di sini sudah ada penelitian dengan metode-metode yang ada. Tidak hanya dijelaskan pada satu metode saja. Biasanya ya mahasiswa itu kalau sudah saya mau pakai SVM, saya mau pakai KNN, saya mau pakai naive Bayes misalnya, yang dijelaskan hanya metode itu toh. Nah, kan tidak ada pilihan. Sama seperti saat Anda mencari kekasih atau pacar, ya, pastinya kan memilih. Ya, ada pilihan, tidak mungkin hanya melihat satu orang saja, tapi ada pilihan. Kalau cowok lihat cewek, itu cantik, itu tidak cantik. Nah, ini pada pemilihan metode ini harus jelas. Lalu lanjutannya, ya, ini membahas tentang kelebihan dan kelemahan metode. Ada memiliki kelebihan pada prediksi non-linear, kuat di parallel processing, dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan. Tapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar, overfitting, lambatnya konvergensi, dan sifatnya yang lokal optimum. Ini dari paper-paper yang ada ini, Rosario 2007. GM, Gray Model, punya kelebihan di tingginya akurasi prediksi meskipun menggunakan data yang sedikit. Akan tetapi, GM memiliki kelemahan pada prediksi data yang sifatnya naik turun secara fluktuatif seperti pada data produksi padi. Ini yang mengatakan Wu. Ya, di sini kan bisa dilihat bahwa GM tidak cocok, NN tidak cocok, ya kan? Nah, terus SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu overfitting dan lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training, yang mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi penelitian ini. Nah, mengapa SVM? Jadi pemilihan metode itu harus jelas, ya. Tidak asal, harus disesuaikan dengan dataset. Itu kalau misalnya ini pada contoh bidang data mining, tidak asal. SVM itu kan ada yang linear, ada yang RBF, ya, radial. Itu datanya memang harus disesuaikan. Metodenya harus disesuaikan. Tergantung dari data yang digunakan, dia lebih cocok yang mana. Dan ini harus ada analisis dan hipotesisnya, ya, sebelum menulis tentunya, ya. Saya lanjut lagi, tetapi SVM punya kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter SVM yang optimal. Nah, ini masalah pada metode yang dipilih. Ya, Anda sudah memilih SVM, tapi SVM ternyata punya masalah. Nah, lalu dijelaskan di sini, PSO adalah metode optimasi yang terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimasi multidimensi dan multiparameter.
pada pembelajaran machine learning seperti NN, SVM, dan classifier lain. Jadi ini mengapa Anda memilih PSO. Ini solusi perbaikan metode. Pada paragraf ke-6 Anda bisa tuliskan penelitian ini. Ya, pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksinya akurat. Ini sudah menggambarkan tujuan penelitian. Jadi sebetulnya dengan Anda menulis latar belakang itu gambaran penelitian itu sudah 90% tertulis di sini. Tinggal hasilnya saja yang belum tertulis. Ya. Alurnya 90% sudah ada di latar belakang, hanya tinggal hasil dan kesimpulan. Umumnya kesimpulan itu ya sudah bisa terbaca pada latar belakang kalau kalian sudah melakukan uji coba. Makanya saya selalu sarankan lebih baik Anda melakukan uji coba dulu baru menulis paper. Jadi selesaikan seluruh tahapan penelitian baru menulis laporan. Nah, bagaimana jika tidak bisa memberi solusi perbaikan metode? Tadi contoh yang diberikan itu memang agak susah. Itu juga bisa digunakan untuk tesis dan mungkin juga bisa untuk disertasi. Sedangkan mahasiswa S1 ini hanya cukup menguji teori. Ya, jadi kalau mencari solusi perbaikan metode ini memang cukup sulit. Nah, karena skripsi hanya menguji teori, maka pada poin 4 masalah pada metode yang dipilih dan solusi perbaikan dapat diganti dengan melakukan komparasi 2 atau lebih metode untuk membuktikan mana metode yang terbaik. Jadi kontribusinya di sini adalah menguji ulang teori dengan dataset baru, dataset private ya, dataset yang kalian punya. Dan boleh ditambah dengan beberapa dataset publik untuk validasi, memastikan. Apalagi jika metode atau hasil pengujian yang Anda dapatkan nanti ya pada saat di bab 4 khususnya itu pada dataset private itu tidak sesuai hasilnya. Maka Anda harus menguji ulang dengan dataset publik yang sudah valid. Ya. Di sini dapat diketahui mana dataset yang terbaik. Ya, mana metode yang terbaik. Di sini ya, kontribusinya adalah menguji ulang teori dengan dataset baru dan dataset yang sudah tervalidasi. Ini khususnya bagi yang dataset private-nya itu hasilnya tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya. Lalu memilih metode yang terbaik berdasarkan hipotesis dan alasan ilmiah dari referensi yang telah dijabarkan, lalu diuji dengan beberapa dataset private dan dataset publik untuk divalidasi. Jadi yang kedua ini memilih metode terbaik berdasarkan hipotesis dan alasan ilmiah. Kalau yang pertama ini mengkomparasi 2 atau lebih metode. Kalau yang kedua ini, opsi yang kedua ini memilih metode terbaik berdasarkan hipotesis tadi. Jadi kekuatannya tadi sebetulnya di latar belakang. Kalau Anda sudah menguasai latar belakang, ditanya apapun pada saat ujian tidak ada masalah. Dan kalau hipotesis benar, pastinya pada bab 4 akan sesuai dengan hipotesis Anda. Ya. Kontribusinya juga sama, menguji ulang metode dan memberikan analisa apakah sama
hasil risetnya dengan sebelumnya. Jika tidak sama, apa? Ya, apa perbedaannya? Apa yang membuat tidak sama? Ini harus ada analisanya. Kontribusinya di sini. Ya, ada kontribusinya walaupun lebih kecil atau jauh lebih kecil daripada yang diberikan contoh yang pertama tadi. Ya, jadi setidaknya Anda bisa memberikan kontribusi dengan menggunakan opsi 1 yang ini atau opsi 2 yang ini. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Ya, terima kasih. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar di video. Semoga sukses dalam penulisan skripsi, karya ilmiah, maupun publikasi.